Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dari mata kuliah pengendalian motor listrik. Yang mana tugas itu adalah membuat alat pengendalian motor listrik DC. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Rivaldi Stambuk F441 19101. Langsung saja, saya akan menjelaskan cara kerja alat yang telah kami buat. Ya, di sini kami menggunakan beberapa komponen-komponen yang telah disediakan. Yang pertama, motor listrik DC. Yang kedua, relay, menggunakan 2 relay. Yang ketiga, menggunakan 2 buah transistor. Yang keempat, 2 buah resistor. Yang kelima, push button. Yang keenam, IC, dan yang ketujuh, baterai. Di sini kami menggunakan power supply berupa baterai. Langsung saja kami akan menjalankan motor ini. Dapat dilihat bahwa ketika kita menekan push button 1, motor akan memutar ke kiri. Dan ketika kita menekan push button kedua, dapat dilihat bahwa putaran motor berada pada putaran kanan. Cukup sekian dari saya, dan untuk penjelasan tiap-tiap alat yang kami gunakan dan beserta fungsinya dapat dijelaskan pada teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fafilia Saurus, Tambuk F441 19009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian relay dan fungsi dari relay itu sendiri. Pertama, relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Kemudian untuk fungsi dari relay sendiri, kita ketahui relay yang umum telah banyak digunakan atau diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika. Nah, diantaranya pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Kemudian yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu. Yang ketiga, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dan bantuan dari signal tegangan rendah. Dan yang keempat, ada juga yang dimana relay berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat atau short. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simen Raba, Stambuk F441 19094. Di sini saya akan membawakan materi tentang transistor. Yang pertama yaitu pengertian transistor. Transistor adalah suatu komponen elektronika dengan berbagai fungsi, mulai dari pemutus, penyambung, melurus tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor juga berfungsi sebagai keran listrik. Dalam hal ini, transistor dapat melakukan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Yang kedua yaitu cara kerja transistor. Cara kerja transistor yaitu arus yang mengalir pada output sirkuit akan ditentukan oleh arus yang mengalir pada rangkaian output. Transistor dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu transistor BJT dan transistor FET. Dalam hal ini kita menggunakan transistor BJT. Cara kerja dari transistor BJT yaitu dengan membuat komponen aktif dan 3 terminal yang terbuat dari bahan semikonduktor yang dapat bertindak sebagai isolator dan konduktor. Demikian materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Teddy Renali Pasyawan, Stambuk F441 19054. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai pengertian dan prinsip kerja resistor, yaitu di mana resistor adalah komponen elektronika yang berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka atau gelang yang berada pada badan resistor, dan satuan dari nilai resistor adalah ohm. Hambatan dari resistor ini sering disebut dengan resistansi, dan komponen yang ada dalam resistor terbuat dari isolator, sehingga resistor bisa menghambat arus listrik yang mengalir. Prinsip kerja resistor adalah sebagai penghambat arus yang mengalir dari ujung kutub satu ke ujung kutub yang lainnya dengan nilai hambatan yang tertera pada badan resistor, yang kemudian arus dialirkan ke komponen elektronika yang membutuhkan arus lebih kecil. Selain sebagai pembatas arus, resistor memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pembagi arus, penurun arus, dan pembagi tegangan. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai pengertian resistor dan prinsip kerja resistor. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Arman dengan Stambuk F441 19034. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari komponen dari alat yang telah dibuat, yaitu IC atau Integrated Circuit. IC ini merupakan komponen yang digunakan sebagai otak pada peralatan elektronik. IC yang paling kompleks terdapat pada komputer, yang biasa disebut dengan mikroprosesor. Adapun fungsi sederhana dari IC yaitu sebagai penguat sinyal, daya, dan power serta regulator. Dan sedangkan jenis-jenisnya yaitu IC analog, IC digital, serta IC mixed. Mungkin itu saja, dan komponen-komponen selanjutnya akan dijelaskan dari teman-teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Ramli, Stambuk F441 19073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu push button switch atau saklar tombol tekan. Push button switch atau saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan analog atau tidak mengunci. Sistem kerja analog di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device, penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan. Dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada posisi normal. Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya memiliki dua kondisi, yaitu on dan off. Istilah on dan off ini menjadi sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi listrik pasti membutuhkan kondisi on dan off. Karena sistem kerjanya yang analog dan langsung berhubungan dengan operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih apapun sebuah mesin, bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari keberadaan sebuah saklar seperti push button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur pengkondisian on dan off. Berdasarkan fungsi kerjanya yang menghubungkan dan memutuskan, push button switch mempunyai dua tipe. Jadi tipe yang pertama yaitu NO atau normally open, yang kedua itu NC atau normally close. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Dikri Ahmad, Stambuk F441 19010. Setelah membuat alat dan dilakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengendalikan motor DC dibutuhkan power supply sebesar 5 volt
ataupun baterai. Untuk mengendalikan putaran motor DC kita menggunakan dua push button. Push button yang pertama berfungsi mengendalikan putaran motor ke arah kiri, dan push button yang kedua berfungsi mengendalikan putaran motor ke kanan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.